diangkatnya bukit Tur Sinah di atas kepala-kepala Bani Israel. Bagaimana kisahnya? Ceramah kali ini dibawakan oleh Ustadz Abu Humairoh. Semoga ceramah beliau menjadikan jalan kepadanya dan mendapatkan surganya. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian tafsir singkat dari surah Al-Baqarah. Dan kita masuk pada ayat berapa? Siapa ingat? Hah? 92. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna wa laqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma ittakhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tura khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u qalu sami'na wa asayna wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Dan sungguh kami telah mengambil perjanjian dengan kalian wahai Bani Israel, dan kami angkat di atas kepala kalian bukit Tur. Ambillah apa yang kami berikan kepada kalian dengan segenap kekuatan kalian, dan dengarkanlah. Maka mereka mengatakan, kami mendengar tapi kami bermaksiat kepada. Maka hati-hati mereka masih terdapat kecintaan kepada al-ijla, sapi-sapi yang merupakan Tuhan mereka ketika di Mesir, bi kufrihim, karena kekufuran mereka. Kul, katakan ya Muhammad, bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum, amat buruk keimanan yang memerintahkan kalian dengan hal itu, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Ayat ini adalah ayat lanjutan dari ayat sebelumnya, ketika Bani Israel mereka kemudian ditinggal oleh Musa alaihi salatu wassalam untuk mengambil Taurat. Tiba-tiba kemudian mereka menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh Sabit. Akhirnya kemudian mereka pun sebagai tobatnya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling membunuh diri-diri mereka. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam merasa prihatin, kok bisa ditinggal 40 hari sekian banyak Bani Israel bisa murtad.
Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam kemudian mengajak 70 ulama Bani Israel, orang-orang cerdas Bani Israel, yang selalu berdiskusi dengan Musa dan dekat Nabi Musa, untuk dimantapkan keimanan mereka kembali. Maka diajaklah mereka menyingkir dari orang-orang awam Bani Israel menuju sebuah bukit yang Quran menyebutnya Tur, Bukit Tur. Tetapi maksud Tur di sini bukan yang selalu diulang-ulang dalam Al-Quran, maksudnya Bukit Saina, bukan. Karena ada beberapa ayat yang nanti saling memperkuat tentang kisah mukjizat yang satu ini, diangkatnya bukit di atas kepala Bani Israel. Yang dimaksud Tur di sini adalah bukit dari bukit yang ada di situ. Bukit yang sangat besar. Akhirnya kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengajak mereka untuk memantapkan keimanan mereka. Tapi kemudian setelah diajak oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, malah mereka kemudian meminta kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk memperlihatkan Tuhannya. Akhirnya kemudian Allah kirim petir dan membunuh 70 orang pilihan Bani Israel karena kelancangan mereka. Tapi Musa masih kasihan, karena bagaimanapun yang 70 orang ini ulamanya Bani Israel, orang-orang dekatnya Nabi Musa. Maka Musa berdoa agar mereka dihidupkan kembali. Maka Allah pun mengijabah kemauan Musa, dihidupkanlah yang 70 orang itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat bagaimana Musa dihadapkan dengan kaum yang orang awamnya menyembah berhala patung anak sapi, yang orang alimnya minta pula kepada Musa untuk diperlihatkan Tuhan. Enggak ada yang beres jadinya kan. Makanya wajar kalau seandainya Nabi SAW memuji Nabi Musa karena kesabarannya. Kata Nabi SAW, rahimallahu akhi Musa, laqad udhiya katsiran fasabara. Semoga Allah merahmati saudaraku Nabi Musa, terlampau banyak ujian yang diderita Musa dari Bani Israel, tapi dia sangat sabar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi kisah yang ingin saya kisahkan di malam hari ini adalah kisah yang berbeda dengan kisah yang kemarin. Kita akan berkisah tentang salah satu mukjizat Nabi Musa. Apa mukjizat Nabi Musa? Diangkatnya bukit Tur Sinah di atas kepala-kepala Bani Israel. Bagaimana kisahnya? Ada beberapa redaksi ayat di beberapa surat dan ayat. Pertama surat Al-Baqarah ini yang kita baca, ayat 92. Nah, tetapi kan sebelumnya juga terulang pada Al-Baqarah ayat 63 yang pernah kita jelaskan. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tura khudhu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Itu redaksi pada Al-Baqarah 63. Dan sungguh kami telah mengambil perjanjian kalian dan kami angkat di atas kepala kalian bukit Tur. Ambillah apa yang kami berikan kepada kalian dengan segenap kekuatan kalian, dan ingatlah apa yang ada pada kitab Taurat ini, agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi kalau kita melihat redaksi dalam surah Al-A'raf ayat 171,
Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idnataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah ketika kami mengangkat gunung di atas kepala-kepala mereka, seakan-akan gunung itu naungan awan, dan mereka yakin bahwa gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Dan kami firmankan kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepada kalian, serta ingatlah selalu atau amalkanlah apa yang tersebut di dalamnya, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian juga terulang dalam surah An-Nisa ayat 154, wa rafa'na fawqakumut tur bimitsaqihim, dan kami telah angkat ke atas kepala mereka bukit Tur Sinah untuk menerima perjanjian yang telah kami ambil dari mereka. Di sini ada perbedaan redaksi sedikit. Kalau dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kalimat Bani Israel, baru kemudian menyebut soal gunung Tur. Tetapi dalam surah Al-A'raf Allah mendahulukan penyebutan gunung Tur, baru kemudian menyebutkan Bani Israel. Dibalik dalam surah Al-A'raf, dalam surah Al-Baqarah Allah sebut Bani Israel dulu, baru bicara tentang Bukit Tur. Tapi dalam surah Al-A'raf disebut Bukit Tur dulu, baru cerita gunung. Baru cerita Bani Israel. Kenapa kemudian redaksinya berbeda? Para ulama ada yang mengatakan bahwa konteks dalam surah Al-Baqarah itu tidak sedang menceritakan mukjizat Nabi Musa, tapi sedang menceritakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada Bani Israel. Makanya dalam surah Al-Baqarah itu hampir 40 ayat dalam surah Al-Baqarah menceritakan tentang kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada Bani Israel. 40 ayat lebih. Artinya bahwa teksnya bukan bicara soal mukjizat, tetapi soal mengingatkan nikmat. Makanya disebutkan Bani Israel, baru cerita Bukit Tur. Tapi dalam surah Al-A'raf ini dibalik, menyebutkan gunung Tur dulu, baru bicara soal Bani Israel. Kenapa? Karena konteksnya dalam surah Al-A'raf ini bicara tentang mukjizat. Mukjizatnya gunung terbang yang diletakkan di atas kepala-kepala Bani Israel. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam membawa Bani Israel dari Mesir menuju Palestina, agar Bani Israel ditempatkan di tempat layak di Baitul Maqdis, supaya mereka sempurna dalam mengamalkan tauhid dan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla di Baitul Maqdis. Masalahnya Bani Israel yang diajak oleh Nabi Musa dari Mesir itu, hati mereka masih tertanam kecintaan kepada berhala yang mereka sembah di Mesir. Apa itu? Patung-patung anak sapi. Ya, mereka memang sesembahannya menyembah sapi waktu di Mesir itu. Makanya kemarin ketika kita bicara tentang kisah Samiri pun membuat patung anak sapi gitu, supaya diingatkan dengan sesembahan yang pernah mereka sembah di Mesir. Jadi hati-hatinya Bani Israel itu nggak bisa keluar, masih cinta dengan berhala-berhala mereka di hati-hati mereka. Makanya Allah mengatakan di sini wa usyribu fi qulubihimul ijla. Masih ada perasaan cinta dengan patung-patung anak sapi yang mereka pertuhankan di Mesir, sehingga Nabi Musa harus melepaskan kecintaan dalam hati mereka dari berhala-berhala itu. Bagaimana caranya? Caranya dengan cara dibuatkan undang-undang. Maka Musa meminta kepada Allah agar dibuatkan undang-undang. Akhirnya kemudian Allah pun turunkan kepada Nabi Musa kitab Taurat.
Dengan kitab inilah berharap Nabi Musa bisa menggugurkan keyakinan-keyakinan di hati-hati Bani Israel yang masih ada kecintaan kepada berhala. Lah ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam sudah mendapatkan papan Taurat itu, karena kita tahu bahwa kitab satu-satunya yang ditulis oleh tangan Allah hanyalah Taurat, maka akhirnya kemudian Taurat pun dibawa oleh Nabi Musa untuk diperlihatkan kepada Bani Israel dan diambil perjanjian mereka agar mereka mau berpegang dengan Taurat. Karena dalam Taurat ini ada perintah, ada larangan, ada hukum-hukum dan yang semacamnya, lengkap Taurat ini. Lain dengan Zabur, Zabur kan tipis gitu. Maka kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengumpulkan Bani Israel di samping bukit. Bukit Tur, sekali lagi bukan Tur yang Nabi Musa mendapatkan wahyu, tidak. Ini bukit yang lain. Tadi saya sudah ceritakan di awal. Bukit yang lain. Kalau Tur yang dimaksud Nabi Musa mendapatkan wahyu itu gunung yang banyak pohonnya. Tapi ini bukit yang tidak ada pepohonan, bukit gundul bahasa kita. Dikumpulkanlah di bawah bukit itu Bani Israel itu. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam sebelum memperlihatkan papan Taurat kepada Bani Israel, Nabi Musa meminta perjanjian mereka. Kalau seandainya kubacakan Taurat kepada kalian, kalian berjanji akan mengikuti arahan-arahan kitab langit ini. Tapi jawaban Bani Israel mengatakan, lihat dulu ya Musa, kalau perintah-perintah dalam Al-Quran itu memudahkan bagi kami, ya kami dengar, kami taat. Tapi kalau perintah-perintah itu menyulitkan kami, memberatkan kami, ya kami dengar, lalu kami maksiat, katanya. Kurang ajar enggak? Makanya di sini Allah mengatakan, qalu sami'na wa asaina. Ya, kami dengar, tapi kami bermaksiat. Maksudnya tidak mau taat, dengar saja. Maka Musa alaihi salatu wassalam marah, ya. Karena hanya dengan cara menanamkan Taurat di hati-hati mereka yang masih tertanam kepada berhala-berhala yang mereka sembah dahulu, maka dengan cara menanamkan Taurat baru hilang nanti. Sebagaimana dulu para sahabat Rasul dimasukkan Al-Quran di dada-dada para sahabat, kecintaan kepada berhala hilang sehingga mereka menjadi para muwahhidin, ahli tauhid. Tapi tentu para sahabat berbeda dengan Bani Israel, karena Allah mengatakan innama qaulul mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Kata kunci para sahabat Rasul apabila Allah dan Rasulnya memanggil mereka untuk berhukum kepada sesuatu, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kalau Bani Israel, kami dengar, lalu kami maksiat. Lah bedanya. Makanya Rasul suatu ketika pernah marah juga kepada para sahabat gara-gara ketika turun ayat, dan ayat itu dipandang berat untuk diamalkan, padahal belum dicoba. Belum dicoba sudah bilang berat. Maka Nabi SAW mengatakan di hadapan para sahabatnya, apakah kalian akan mengucapkan kama qalat Banu Israil li Musa sami'na wa asaina, qulu sami'na wa ata'na. Apakah kalian akan mengatakan seperti perkataan Bani Israel, kami dengar lalu maksiat? Katakan oleh kalian, kami dengar dan kami taat. Baru setelah mereka para sahabat nurut dengan Rasul dan mengatakan sami'na wa ata'na, datang kemudahan bagi mereka yang tadinya sulit, mudah bagi mereka. Kembali ke kisah. Akhirnya kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam marah
Karena jawaban mereka seperti itu. Ya, kami dengar, tapi tengok-tengok katanya. Kalau mudah diamalkan, kami amalkan katanya. Kalau sulit, ya maaf saja. Lancangnya mereka kepada Nabi. Tidak ingat kebaikan Nabi Musa yang menyelamatkan mereka dari Mesir dan menenggelamkan orang yang memperbudak mereka, Firaun dan bala tentaranya. Belum kenikmatan-kenikmatan yang lain yang Allah anugerahkan kepada mereka. Cukuplah diutusnya Musa itu nikmat besar. Dia Rasul ulul azmi lagi. Akhirnya kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bukit itu diangkat. Subhanallah. Bukit itu tercabut dari pasaknya, diangkat ke langit, persis berada di kepala-kepala Bani Israel, seolah-olah atap bagi kepala mereka. Kemudian Musa alaihi salatu wassalam memaksa untuk mengambil Taurat. Khudu ma atainakum biquwwah. Ambil apa yang telah kami berikan kepada kalian dengan segenap kekuatan kalian. Mau ambil atau bukit ini kutimpakan kepada kepala kalian. Milih saja. Mau ambil atau bukit ditimpakan kepada kepala kalian. Akhirnya kemudian Bani Israel ketakutanlah. Kalau mereka kemudian ditimpa bukit yang ada di atas kepala mereka, maka mereka pun fakharru sujada, tiba-tiba mereka sujud, tobat. Tobatnya karena dipaksa. Kalau gunung nggak di atas kepala mereka, nggak akan tobat orang itu. Karena takut kalau ditimpa gunung, tobat sujudnya aneh. Yang nempel pipi kiri saja, pipi kanannya ke atas sambil nengok gunung. Takut nimpa masalahnya. Ya. Makanya orang-orang Yahudi sampai hari ini kalau mereka sujud seperti itu, hanya satu pipi yang nempel, pipi kanannya ke atas. Orang-orang Yahudi meyakini bahwa dengan cara sujud seperti itu bisa menolak bala. Karena ketika Bani Israel buyut-buyut mereka sujud seperti itu, akhirnya bukitnya tidak ditimpakan kepada mereka, dibalikin lagi. Jadi sujud tolak bala. Ya. Begitu sujudnya mereka, tidak istiqomah. Kalau kita kan sujudnya betul-betul sujud, tidak mereka. Ya, separuh nengok ke atas matanya, baru pipi kirinya baru nempel di tembok. Begitulah orang-orang Yahudi sampai hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Al-A'raf sebagai penguat dalam Al-Baqarah 92. Tadi saya sudah katakan wa idz nataqnal jabala fawqahum. Dan ingatlah ketika kami angkat gunung di atas kepala mereka. Ka'annahu dhullatun. Gunung itu seperti atap. Seperti atap yang kayak gini, seperti atap ada di kepala kita, persis di kepala kita. Wa dhannu annahu waqi'un bihim. Dan mereka sangka gunung itu akan menimpa ke kepala mereka. Kemudian Musa mengatakan khudhu ma atainakum biquwwah. Ambil Taurat ini dengan segenap kekuatan kalian, atau gunung usul ditimpakan kepada kalian. Wadhkuru ma fihi. Bukan hanya sekedar diambil dengan segenap kekuatan kalian, amalkan juga. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Lihat. Ya. Di sini banyak faedah ikhwan yang kita bisa petik dari kisah ini. Apa faedahnya? Yang pertama, janganlah seseorang bertobat itu karena terpaksa. Karena Bani Israel ini tobatnya karena terpaksa. Terpaksa tobat, kalau tidak kepalanya hancur dengan bukit Tur itu. Makanya tobat mereka. Maka antum jangan sampai kemudian tobat karena terpaksa. Seperti apa? Seperti orang yang berzina.
Allah berikan penyakit AIDS, berhentilah dia karena sudah kena serang penyakitnya, terpaksalah tuh. Sebab kalau dilanjutkan mati dia. Atau orang minum khamar sampai lambungnya rusak, datang ke dokter, dok, gimana kondisi saya? Jangan minum khamar lagi, kalau enggak mati tuh, lambungmu itu sudah habis tuh, ususmu kebakar semuanya. Akhirnya terpaksa diberhenti. Padahal Quran sudah ngomong itu haram, madaratnya lebih banyak. Rupanya lebih mendahulukan ucapan mantri dibandingkan Allah. Terpaksa dia tobat kan gitu. Janganlah tobat itu gara-gara terpaksa. Ini yang pertama. Yang kedua, harusnya seseorang itu bersegera memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya supaya jangan terkena azab. Lihat Bani Israel, karena mereka melambat-lambatkan memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, akhirnya kemudian gunung diangkat di atas kepala mereka. Kalau seandainya gunung itu betul-betul ditimpakan, maka mereka mati kena azab. Maka dari sini ada faedah, bersegeralah kalau Allah memerintahkan sesuatu, kalau Rasul merintahkan sesuatu, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, bersegeralah kalian ikuti, penuhi panggilan Allah dan Rasulnya, karena dua panggilan itu bisa menghidupkan hati-hati kalian. Jangan lambat-lambat. Kemudian yang nomor 3, di sini Nabi Musa mengatakan kepada Bani Israel, "Khudhu ma atainakum biquwwah." Ambil Taurat ini dengan segenap kekuatan kalian. Maknanya, kalau memegang ajaran itu jangan setengah-setengah. Kalau kita alhamdulillah diberikan Al-Quran, kalau bisa jangan sekedar membaca saja. Coba dipelajari tafsirnya, guys. Sekarang kan belajar tafsir gitu. Karena Quran itu bukan hanya sekedar diibadahi bacaannya, tetapi lebih daripada itu ditadaburi, direnungkan. Isinya itu apa sebenarnya itu? Masa kita katakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita redha Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, agama sebagai Islam sebagai agamaku. 3 soalan ini, Allah, Rasul dan juga Islam, itu tidak lepas daripada Quran. Anda tidak bisa mengenal Allah kecuali mempelajari Quran. Mengenal Rasul juga sama, mengenal Islam juga sama. Karena Quran ini patokan masalahnya. Jadi kalau dibaca saja lalu, ya bukan berarti kemudian tidak dapat pahala, dapat pahala. Tapi bukan semata-mata diturunkan untuk diibadahi bacaannya saja. Karena Quran itu lebih daripada itu, harus ditadaburi, dipelajari, kalau bisa diamalkan. Kemudian yang nomor 4, di sini ada istiqomah, pelajaran istiqomah. Artinya mengamalkan sesuatu dengan terus-menerus. Karena di sini Allah mengatakan, seperti setelah mengucapkan khudhu ma atainakum biquwwah dalam surah Al-A'raf, kemudian Allah katakan wadhkuru ma fiha, amalkan juga apa yang ada dalam isi Taurat itu, termasuk kita. Karena bagaimanapun Quran itu bukan cerita tentang khususnya sebab, bukan. Oh itu kan cerita Nabi Musa, enggak. Quran itu ibrahnya umum bagi yang membacanya. Makanya ada kaidah ahli tafsir mengatakan, atau kaidah dalam Al-Quran itu, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran dalam Al-Quran itu karena umumnya lafaz, bukan karena khususnya sebab. Memang sebabnya ini kan cerita tentang Nabi Musa, itu sebabnya, sebab turunnya. Tetapi lafadznya kan umum, mencakup umat Rasul termasuk kita.
Ketika Allah mengatakan wadhkuru ma fiha, ini bukan seruan kepada Bani Israel saja, ini juga seruan kepada kita maksudnya. Agar kita ini bukan hanya sekedar kembali kepada Al-Quran, tapi lebih daripada itu amalkan juga isi Quran itu. Dan istiqomah. Kemudian yang kelima, terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyadarkan hamba-hambanya perlu juga ditakut-takuti hamba itu. Kalau seandainya Bani Israel tidak ditakut-takuti dengan gunung di atas kepala mereka, mungkin mereka tidak akan tobat. Tapi ketika rasa takut sudah ada di kepala mereka, takut tertimpa gunung Tur, tobat mereka. Makanya banyak tanda-tanda yang Allah kirim kepada kita untuk menakut-nakuti kita, ikhwan. Tapi tidak kunjung pula kita takut. Kemarin terjadi gerhana bulan. Gerhana itu bukan hanya sekedar fenomena alam. Tidak sebagaimana orang-orang yang mereka mendahulukan akal dibandingkan nas. Sehingga terjadinya gerhana itu dianggap fenomena biasa. Itu kan hanya peredaran alam semesta bulan saja. Dan gerhana itu akan berlangsung sekian tahun sekali katanya. Tidak perlu dihebohkan. Oke, kalian ngomong begitu terserah kalian. Tetapi dalam agama kita, ketika Nabi SAW mengingatkan ketika terjadinya gerhana, apa kata Rasulullah? Kenapa Allah gerhanakan itu? Liyukhawwifu bihi ibadah, agar Allah menakut-nakuti hamba-hambanya. Tetapi betapa banyak orang yang ditakut-takuti tak takut pula dia. Makanya kita lihat fenomena gerhana ini di negeri kita, biasanya habis gerhana itu ada saja musibah. Kita perhatikan dari gerhana tahun-tahun dulu, habis gerhana mesti ada saja musibah. Entah gempa, entah banjir, entah macam-macam. Sebenarnya bagi kita kaum muslimin wajar kalau setelah terjadi gerhana tiba-tiba kemudian banyak musibah gitu ya. Ada gempa, ada tsunami, macam-macam gitu. Karena ketika Allah menakut-nakuti kita, kita pula tak takut. Lah ketika kemudian Allah yang menakut-nakuti kok kita tidak takut, malah yang maksiat tetap maksiat, ya kan? Yang berzina tetap berzina, yang minum khamar tetap minum khamar, yang menyimpang dari sunnah ya tetap mengerjakannya, yang syirik ya syirik. Dukun merajalela kan gitu ya. Wajar kalau seandainya Allah timpakan musibah karena ditakut-takuti, tidak takut. Masih mending Bani Israel ini ditakut-takuti, takut taubatnya kan gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, dan ini juga thariqah seorang dai. Thariqah seorang dai, orang yang mengajak manusia kepada kebaikan. Terkadang perlu juga di dalam berdakwah itu menakut-nakuti dengan neraka, ya. Nakut-nakuti dengan azab. Kamu kalau melakukan ini azabnya loh, ya. Ini siksanya, supaya orang takut, ya. Dan sekali-kali juga ya dikasih semangat bahwa kalau mengamalkan ini surga, ini nikmatnya, supaya seimbang, tidak takut melampau dan tidak mengharap melampau, tengah-tengah antara takut dan harap. Kemudian juga di sini juga ada faedah yang sangat baik sekali, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan mukjizat kepada Musa dengan diangkatnya bukit Tur itu, bahwa faedah sebuah mukjizat itu salah satunya adalah untuk tu'in ar-rusula alaihimus salam, membantu dakwahnya para nabi supaya kaumnya itu makin membenarkan lagi. Sebab kalau seandainya tidak ada mukjizat, nanti orang-orang mengatakan itu sama aja dengan saya, dia manusia, saya pun manusia, apa bedanya? Tetapi ketika dikirim mukjizat, itulah akhirnya kita tahu bahwa memang dia manusia pilihan. Seperti Nabi Musa diberikan sebelumnya tongkat jadi ular, mukul laut belah jadi dua gitu.
Nabi Soleh kemudian keluar unta dari batu. Kemudian Nabi Nuh membuat perahu yang berada di padang pasir, rupanya ketika naik gelombangnya besar ya tak tenggelam juga, Allah selamatkan. Termasuk Rasul kita Muhammad SAW diberikan mukjizat Al-Quran. Dan sampai hari ini tidak ada orang yang sanggup, jangan lagi mendatangkan 10 surat dalam Al-Quran seperti tantangan Allah dalam surat Al-Quran. Disuruh mendatangkan 1 surat saja orang nggak mampu. Karena Quran itu bukan kalam Muhammad, tapi Quran itu kalam Allah. Fa'tu bi suratim mim mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Allah katakan, buatlah 1 surat. Undang semua penolong-penolong, mau jinnya, mau manusianya, mau doktornya, mau profesornya. Undang. Buat kalian muktamar. Buat 1 surat seperti Al-Quran. Kalian tidak akan sanggup. Itu nasnya Quran sendiri mengatakan, kalau kalian orang benar, buat. Tapi kalian tidak mungkin sanggup. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita tahu bahwa Nabi Musa alaihi salatu wassalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian. Tetapi dia sabar. Makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika banyak ditimpa musibah dalam dakwah. Di awal-awal dakwah Rasul itu kan musibahnya banyak, ikhwan. Kadang diejek, dikatakan tukang sihir, gila, tukang syair, pemecah belah gitu ya. Belum lagi kemudian upaya makar, mau ditangkap, mau dipenjarakan, mau dibunuh, macam-macam yang dilalui dakwah Nabi. Sehingga ada waktu-waktunya Nabi itu sesak dadanya. Qad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun, kata Allah. Kami tahu dadaku sempit wahai Muhammad terhadap apa yang mereka katakan kepadamu. Itu kata Allah. Artinya Rasulullah SAW ada waktu-waktunya juga, namanya manusia kan, terlampau banyak ujian bertubi-tubi itu kadang-kadang menyesakkan juga. Makanya Allah obati supaya Nabi itu alam nashrah laka sadra, dilapangkan dadanya. Dengan cara apa? Dengan cara dikisahkan kepada Rasul tentang kisah nabi-nabi sebelumnya. Allah katakan, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Wahai Muhammad, sabarlah sebagaimana ulul azmi dari kalangan para rasul, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, mereka pun sudah pernah mengalami ujian yang sama dengan kamu. Akhirnya Rasul pun tenang hidupnya kan. Makanya kisah-kisah dalam Al-Quran itu jangan sekedar dinikmati dongengnya saja. Saya pernah baca komentar di YouTube itu, Masya Allah, ini kalau Ustaz Abu Humairah yang cerita katanya, itu ceramah belum selesai mata pula udah merem. Jadi dibuat untuk apa? Untuk bunga-bunga tidur. Kalau susah tidur, dengarkan ceramah Abu Humairah, nanti tidur kan. Subhanallah. Ikhwan, cerita itu bukan untuk didongengkan, tidak. Diambil ibrah pelajaran. Karena setiap kata per kata dalam kisah-kisah, termasuk kisah ini juga, lihat tadi faedahnya banyak sekali kan ya. Itu untuk apa coba? Supaya menjadi bekal kehidupan kita saat kita diuji oleh Allah, apa yang harus kita lakukan. Saat diberikan nikmat oleh Allah, apa yang harus kita lakukan. Saat sehat, saat sakit, saat senang, saat susah, semua ada contohnya tuh dari kisah-kisah itu. Contoh nih, ada orang yang sakit menahun, stroke umpamanya, tidak bisa bangun. Apa yang sakit antum saja? Tidak. Orang yang mulia sekelas Nabi Ayyub saja terdampar sakit 18 tahun, tidak bisa apa-apa. Ke kamar mandi digendong sama istrinya, nanti kemudian dikembalikan ke pembaringan juga dipapah, 18 tahun nih. Tapi Nabi Ayub tidak pernah mengeluh, sama sekali tidak pernah mengeluh.
18 tahun sakit loh. Padahal rata-rata orang sakit itu kalau kelamaan 2 tahun 3 tahun saja itu sudah ngeluh. Karena biasanya begini Tuan, orang sakit ini ketika banyak yang mengunjungi datang bawa buah, mangga, apel atau apalah makanan kesukaannya, walaupun nggak dimakan, yang makan yang jaga biasanya. Tetapi kan dengan adanya orang-orang yang berkunjung ke rumahnya, itu kan menyenangkan hati dan memasukkan kesenangan kepada hati orang sakit. Itu salah satu obat, karena sugestinya seperti itu. Tapi berapalah tahan orang berkunjung? Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, nggak akan tahan. Anak sakit aja antum nggak kunjung, 1-2 saja yang kunjung. Ya, itu pun sekali saja bawa apel. Padahal sakitnya lama. Artinya sekali aja antum berkunjung dianggap sudah berkunjung, kan begitu. Orang sakit itu terkadang lebih sakit bukan penyakitnya, tapi tidak ada yang mengunjunginya. Itu lebih sakitnya itu di sini. Ya. Jadi coba antum tanya, kalau antum merasakan sakit itu bukan sakitnya yang dia rasakan sakit, karena satu-satu orang itu sudah pergi dari dia. Bukan hanya kawannya, keluarganya pun satu-satu. Paling mungkin orang yang paling dekat lah, kalau punya istri mungkin istri yang merawat. Itu yang membuat lebih sakitnya orang sakit, double jadi sakitnya. Tapi kalau kita melihat bagaimana kisah Nabi Ayub, nggak mungkin tasahud orang itu. Nggak mungkin kemudian menganggap ujian Allah itu azab bagi dia. Entah. Kan yang sakit bukan saya. Nabi loh, sekelas Nabi Ayub juga sakit. Tenanglah hati kita, minimal tenang sesaat kan gitu. Nanti datang lagi setan, ingat lagi cerita itu. Karena Hasan Al-Basri mengatakan qasas dalam Al-Quran itu jundun min junudillah. Dia tentara dari tentara Allah untuk menguatkan hati kita. Oh antum dari dulu kerja sik helper bangunan saja, nggak pernah jadi tukang. Itu pun sekali-kali diajak. Mau ngojek tak bisa pula naik motor, atau bisa naik motor tak pandai pula di jalan. Macam-macam. Ya. Yang miskin itu bukan kita saja. Nabi loh berbelasan tahun dia jadi penggembala kambing. Berapalah upah penggembala kambing itu? Hidup dengan kotoran kambing, tidur di sekitar kambing, badan ya bau kambing. Namanya merawat kambing kan, begitu kan. Tetapi Nabi SAW mengajarkan bahwa Nabi pun pernah susah gitu. Makanya kenapa ada hadis yang mengatakan badiru bil a'mal qabla mautihi sab'an. Segeralah kalian beramal sebelum datang 7 perkara. Apa itu? Faqran munsian wa ghinan mudghiyan. Salah satunya adalah sebelum datang kefakiran yang melupakan, dan sebelum datang kekayaan yang melampaui batas kehidupan. Karena biasanya kalau orang fakir itu ikhwan, dia akan lupa semuanya. Lupa sholat, lupa ngaji, sama keluarganya lupa. Karena dalam pikirannya uang besok apa yang mau dimakan, besok gimana bayar kontrakan, besok itu yang dipikirkan. Sholat itu nomor berapa? Apa nunggu jadi orang fakir yang melupakan? Sebelum itu datang badiru bil a'mal, segera banyak-banyak amal kata Rasul. Sebab kalau itu datang susah kita dibuatnya. Ya. Saya sudah isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.